Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fateha. Saya dari kelas AKP 3A dengan NIM 4202305038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB merupakan singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengertian dari BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak BPHTB yang pertama adalah tanah, termasuk hak pakai. Yang kedua, bangunan, termasuk bangunan permanen dan tidak permanen. Yang ketiga, hak milik atas satuan rumah susun. Yang keempat, hak pakai atas tanah dan bangunan. Dan itu meliputi jual beli, waris, hibah, tukar menukar, kemudian penunjukan pembeli, dan yang terakhir adalah pengalihan hak. Dasar pengenaan pajak atau DPP yang pertama, nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua, nilai objek pajak atau NJOP. Lalu tarif pajak BPHTB ini maksimalnya sebesar 5%. Untuk wasiat atau hibah NPOP TKP-nya sebesar 300 juta dan untuk wasiat sebesar 60 juta. Rumus BPHTB adalah 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Kemudian pemungutan BPHTB. Yang pertama, pemungutan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Yang kedua, pembayaran melalui bank atau kantor pos. Yang ketiga, masa pajak saat perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, batas waktu pembayaran yaitu selama 30 hari sejak terbit surat tagihan pajak atau STP. Dokumen yang diperlukan adalah yang pertama akta jual beli atau AJB, kemudian surat hak milik SHM, 3 surat hak pakai SHP, 4 KTP, 5 NPWP. Sanksi dan penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah adanya sanksi administratif yaitu berupa denda atau penutupan. Yang kedua, sanksi pidana pasal 38 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui yang pertama banding ke pengadilan pajak, yang kedua gugatan ke pengadilan ke tata usaha negara. Kemudian pengembalian BPHTB. Yang pertama, pengembalian BPHTB hanya dilakukan jika yang pertama jika terjadi kesalahan perhitungan, yang kedua pajak telah dibayar berlebihan, yang ketiga pajak tidak seharusnya dibayar. Kemudian pengembalian BPHTB diajukan kepada KPP. Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang BPHTB adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 010 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi BPHTB. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.